Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Adi Novianto Putra, struktur edukator dari XM Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya, setiap orang itu pasti punya karakter yang berbeda-beda ya. Hal ini itu juga berlaku juga di dalam trading forex. Setiap trader itu tidak akan sama dalam melakukan aktivitas tradingnya. Tentu ada bermacam gaya trading yang berbeda dari para setiap trader ya, karena tidak ada trader yang memiliki gaya trader yang mirip sama sepenuhnya. Jadi, mengenal profil resiko dan kepribadian itu sangatlah penting sebelum memilih strategi trading apa yang akan teman-teman gunakan. Nah, dengan kondisi trader yang beragam ini, misalnya ada seorang yang mahasiswa yang memiliki waktu luang yang sangat banyak, ada juga orang pekerja penuh, ya, jadi waktunya itu sangat terbatas, ada juga seorang freelancer dan lain sebagainya. Maka trader itu punya strategi yang berbeda, pastinya punya strategi yang berbeda-beda. Secara umum perbedaannya terletak pada periode waktu dan profil resikonya. Dan semakin sering bertransaksi, tentunya peluang resiko akan menjadi semakin besar. Dibutuhkan juga skill trading yang lebih terlatih, dan inilah menjadi penyebab bahwa ada berbagai macam gaya-gaya trading yang bisa teman-teman gunakan. Gaya trading yang pertama itu adalah trader harian, yang ini paling banyak dijumpai pada pasar ya. Apalagi sejak pandemi seperti ini, banyak sekali masyarakat yang beralih jadi trader pemula demi mengisi waktu senggang pada saat karantina mandiri. Nah, trader harian itu biasanya melakukan aktivitas jual belinya di hari yang sama saat pasar baru pertama kali buka ya, pagi-pagi trading ya, melakukan analisa dan akan menutup open posisinya itu ketika harganya dinilai rendah atau stagnan ya, kemudian ia akan segera menjual asetnya pada saat harganya itu akan naik. Trader dengan gaya harian itu sangat disiplin dalam melakukan cut loss atau close posisi ya. Jika pergerakan harganya itu sedang stagnan atau malah mengalami kerugian pada saat mendekati jam 12. Kenapa jam 12? Ya waktunya tidur toh. Jadi posisi seberapapun pada saat mau tidur akan di cut loss ya, ketimbang menahan posisi sampai besok. Karena trader harian itu akan merasa lebih tenang jika melewati penutupan transaksi tanpa menahan suatu posisi, sehingga terhindar dari kejutan berita yang dapat mengganggu pergerakan harga secara tiba-tiba. Ya memang sering kita alami ya, kalau kita trading kemudian ada posisi yang masih belum clear pada saat kita mau tidur dan kita tinggal tidur, itu tiba-tiba pergerakan malam harinya itu malah menjadi nggak karu-karuan dan bisa saja kita mengalami kerugian yang semakin tinggi, dan pagi harinya kita cek chartnya, kita cek MetaTrader 4-nya, itu ternyata semakin tinggi kerugiannya, itu yang membuat kita tidak tenang tidurnya. Makanya akan langsung ditutup pada saat kita sebelum tidur. Target profitnya itu biasanya ada di 20 sampai dengan 40 pip, tergantung dari pasangan mata uang apa yang digunakan. Nah, pilihan pasangan mata uang ini itu harus yang volatilitasnya tinggi ya, dalam kisaran waktu yang singkat. Ya tentunya kita mencari volatilitas yang tinggi, karena kalau nggak ada volatilitas, maka kita dapat profit dari mana, ya kan? Nah, sedangkan untuk mengamati pergerakan harganya, biasanya itu menggunakan time frame M15 dan time frame H1. Ya, antara itulah, antara M15, M30, dan H1. Berbeda dengan scalper yang menghindari berita ya, justru pada day trade ini menantikan berita ekonomi yang dapat menggerakkan pasar secara tajam. Nah, itu yang mereka tunggu-tunggu, karena ketika marketnya langsung volatilitas tinggi, maka langsung masuk dan profit yang didapatkan itu juga bisa lebih cepat. Lalu gaya trading yang kedua itu adalah position trade. Secara periode waktu, position trade itu adalah yang paling lama dibandingkan jenis gaya trading yang lainnya. Gaya trading ini bertolak belakang dengan scalper yang ingin cepat ya.
ingin cepat transaksinya. Nah, position trader ini bisa memegang posisi mulai dari beberapa minggu sampai beberapa bulan ya. Kalau position trade berpedoman pada analisa fundamental dengan parameter dari data-data ekonomi. Jadi, kalau melakukan analisa bukan di chart tapi di kalender ekonomi. Dalam menggunakan analisa teknikal, position trade itu menggunakan time frame harian, mingguan, bahkan sampai dengan bulanan. Jadi kalau biasanya kita trading dengan menggunakan H1, position trade nggak pakai H1. Jadi sudah di atas dari H1 ya. Target profit per transaksinya itu biasanya sampai dengan 500 pip. Ya ini setara lah ya dengan waktu dalam menunggu harganya itu bergerak sampai 500 pip. Keunggulan dari strategi ini, dari gaya trading ini itu yang jelas adalah hemat waktu, sehingga bisa sambil tetap fokus melakukan aktivitas kerja tanpa memantau harga secara terus-menerus. Karena jarang trading tentunya biaya transaksinya juga sangat minim dan resikonya juga sangat kecil. Nah, lalu yang ketiga, kayak trading yang ketiga itu adalah swing trade. Jika pada saat market itu bergejolak, position trade cenderung untuk mundur ya. Tapi kalau di swing trade ini yang justru dicari. Pada saat market bergejolak itu langsung panen banyak ya untuk swing trade ini. Karena swing trade itu biasanya menahan posisi dalam jangka waktu yang lebih pendek ketimbang position trade. Konsep gaya tradingnya itu masuk pada saat harga mulai reversal dan keluar pada saat trennya itu sudah mulai jenuh. Pada pasangan mata uang yang sedang volatile, swing trade biasanya menentukan target profit di kisaran 50 sampai 150 pip. Bahkan bisa sampai lebih ya. Grafik yang dijadikan panduan transaksi itu menggunakan time frame H1 dan H4 biasanya kalau swing trade. Beberapa keunggulan dari swing trade, yang pertama adalah resikonya lebih rendah karena swing trade ini memiliki frekuensi trading yang jarang ya dibandingkan dengan scalper dan trader harian. Secara peluang sih juga bisa menghindari human error dan terhindar dari pergerakan harga pada sesaat ya, yang biasanya mengecoh trader harian. Lalu hemat waktu, karena strategi ini diterapkan bagi trader yang sibuk, yang memiliki sedikit waktu untuk trading, jadi nggak perlu lagi memonitor pergerakan harga secara terus-menerus. Membuka tutup chart tentunya bisa mengganggu konsentrasi kerja ya, dan tidak efektif juga. Keunggulan ini membuat para swing trade bisa trading sambil tetap produktif di bidangnya. Selain itu, terlalu banyak menonton grafik kan justru akan menggoda trader ya untuk masuk ke market untuk transaksi yang tidak menguntungkan ya. Karena trading itu tidak harus terus-menerus melakukan transaksi, tapi yang penting adalah menghasilkan profit dari transaksi yang sedikit mungkin. Nah, itu. Umumnya, swing trade itu dilakukan oleh individu yang tidak memiliki dasar pendidikan ekonomi secara formal. Dengan keterbatasan waktu juga tidak memiliki waktu juga untuk memantau berita ekonomi dan melakukan analisa fundamental ya. Sehingga swing trade itu lebih mengandalkan analisa teknikalnya sebagai pedoman dalam melakukan transaksi. Analisa teknikal itu dipercaya efektif dalam merefleksikan berbagai kondisi pasar yang sedang terjadi melalui parameter statistik data. Lalu yang keempat itu adalah scalper. Nah, ini yang yang mungkin transaksinya sangat banyak dan profitnya sangat kecil tapi banyak ya. Strategi ini memungkinkan trader untuk hanya hold posisi dalam rentan waktu yang sangat singkat. Mungkin bisa detikan, mungkin bisa menintan ya. Transaksi yang dilakukan secara singkat ini berfrekuensi tinggi dan target profitnya juga kecil dalam waktu 1 jam. Trader bisa melakukan buka tutup posisi sampai berulang kali bahkan ya. Strategi ini baik dilakukan jika trader memiliki banyak waktu yang fleksibel ya. Kalau mahasiswa tadi cocok menggunakan scalping ini. Meskipun resikonya itu juga cenderung gede kalau teman-teman trading menggunakan scalping ini ya. Karena peluang whipsaw-nya itu juga meningkat
ketika kita lihat dari time frame kecil seperti M1 misalnya. Selain itu juga komisinya akan lebih boros, lebih gede juga ya. Targetnya itu biasanya ada di 1 sampai 10 pip per transaksinya. Trader scalper itu umumnya ya menggunakan time frame M1 sampai dengan M5. Strategi scalping baik dilakukan pada saat pembukaan pasar Amerika, Eropa ketika fluktuasinya mulai tinggi. Jadi biasanya kan market Eropa itu mulai jam 1 sampai jam 2 siang udah mulai bergerak. Nah, biasanya trading pada jam-jam itu. Dari keempat gaya trading ini mungkin ada beberapa tips yang akan membuat teman-teman lebih mudah ya dalam menjalankan transaksi tradingnya. Pertama, teman-teman cari dulu gaya trading yang cocok untuk teman-teman sendiri, untuk pribadi teman-teman sendiri. Ini penting ya karena mencari gaya trading yang sesuai dengan jadwal atau kepribadian ya. Itu kalau Anda memiliki waktu yang terbatas, Anda bisa memilih swing trade atau position trade yang tidak memaksakan waktu kita untuk selalu terus-menerus melihat chart ya. Lalu kalau teman-teman punya waktu luang yang banyak ya bisa pakai day trade dan scalping. Lalu yang kedua itu jangan memaksakan untuk trading jika memang tidak menemukan momen yang tepat untuk trading. Sebaiknya kalau belum menemukan momen ya teman-teman tunggu momen yang tepat baru teman-teman bisa masuk untuk trading ya. Karena memang trading itu tidak bisa serta-merta kita trading setiap saat saja. Harus menunggu momen yang tepat untuk masuk di trading. Dan jangan juga teman-teman memaksakan trading pada saat kondisinya itu sedang lelah, sedang emosi, sedang gelisah, atau sedang sedih. Karena ini akan mempengaruhi psikologi trading teman-teman ya. Ketika psikologi tradingnya itu terpengaruh, maka juga akan berefek pada pengambilan keputusan trading yang tidak tepat. Nah, mungkin jadi kira-kira seperti itu ya untuk sharing saya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga untuk terus dukung channel XM Indonesia dengan cara subscribe channel XM Indonesia. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Adi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.